Ya, bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu yang sangat baik untuk kita melalui kesempatan-kesempatan ibadah inilah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa menikmati Tuhan. Dan kita bukan hanya menikmati Tuhan di dalam ibadah kita, tapi juga dalam keseharian kita, dalam pengalaman-pengalaman rohani kita yang kita alami. Terima kasih pagi hari ini ada kesaksian-kesaksian yang boleh memberkati kita. Juga ada saudara-saudara yang hadir dalam ibadah ini yang telah ditolong, dipulihkan oleh Tuhan keadaan mereka dan mereka kembali untuk beribadah. Puji Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Eirene, ini adalah tema yang pagi hari ini kan kita renungkan bersama-sama, yaitu firman dari Galatia pasalnya yang kelima, buah roh yang keempat, ya, atau ketiga di dalam bagian di Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, kita akan baca bagian firman Tuhan tersebut dan saya akan membagikannya bagi kita dan menguraikannya. Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-22. Kita akan renungkan untuk buah roh yang ketiga, yaitu eirene atau damai sejahtera. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Stop sampai di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya sudah berbicara tentang bagian tentang buah roh yang pertama, juga sudah berbicara buah roh yang kedua, dan hari ini adalah yang ketiga. Eirene dalam bahasa aslinya diartikan sebagai perdamaian. Jadi kata damai sejahtera itu ada kaitannya dengan perdamaian. Nah, saudara-saudara, ada dua bersaudara. Satu adalah seorang hamba Tuhan, dan satu bukan hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan ini sudah melayani puluhan tahun. Tetapi adik kandungnya itu adalah orang yang biasanya ada di warung Shopee. Ini ada aneh ini. Ya. Yang kakak adalah seorang pengkhotbah dan pelayan di gereja. Yang adik yang paling kecil itu justru bukan ada di dalam ibadah-ibadah, tapi ada di warung Shopee. Setiap minggu seperti itu. Lalu satu kali kakaknya ini mencangkul tanah yang berbatasan dengan wilayah di tempat di mana dia punya. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah pertengkaran. Dan luar biasa, adik kandung ini tiba-tiba melayangkan alat yang dipakai oleh kakaknya itu dan hampir saja mengenai. Ini untung saja yang kakak kandungnya ini yang sedang bekerja di ladang di perbatasan itu kemudian menyelamatkan diri. Dan ketika berbicara dengan saya katakan kepada kakaknya yang hamba Tuhan itu, saya bilang, puji Tuhan, yang paling utama adalah Bapak punya nyawa terselamatkan. Ya, itu yang paling utama. Coba kalau seandainya terjadi hari itu bencana yang kita tidak duga, yaitu Bapak terkena bekasnya alat cangkul dan lain sebagainya, itu saya tidak bayangkan orang satu kampung bilang begini, yang kakak pengkhotbah kena lempar alat tajam dan terjadi sesuatu hal yang mencelakakan. Itu kan jadi heboh. Yang kakak biasanya berkhotbah luar biasa di gereja justru malah dicelakai oleh adik kandungnya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu saya tanya, bagaimana? Apakah Bapak mengalami damai sejahtera? Apakah tetap sukacita? Dia bilang, ya mungkin agak sulit bagi saya. Agak sulit bagi saya. Saudara, kemudian saya bilang, sudahlah. Tidak akan ada keuntungan apa-apa dengan membiarkan dendam itu masih menyelimuti hati kita.
Saudara, kemudian kami bersama-sama berbincang dan kemudian saya katakan kepada dia, sudahlah kita harus menyadari bahwa orang kadang-kadang kalau jauh dari Allah, tidak mengenal Allah itu, kadang-kadang tindakan dan perbuatannya itu selalu saja menyakiti. Tetapi Bapak sebagai seorang pelayan Tuhan harus tetap mengampuni dan memaafkan. Saudara, damai sejahtera bisa berbicara tentang apa? Suasana pikiran, suasana hati yang dalam keadaan tenang, yang dalam keadaan nyaman. Tapi kadang-kadang situasi itu tidak selalu ada pada kita. Damai sejahtera adalah bicara tentang pemulihan orang yang mengalami persoalan satu dengan yang lain, lalu dipulihkan dan berdamai. Itulah yang disebut dengan eirene. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita datang memberikan sebuah layanan kepada orang yang sedang perlu untuk dipulihkan, kita hadir mendamaikan, maka itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Kita menjadi agennya dari damai sejahtera. Berkali-kali saya di dalam persoalan-persoalan yang terjadi, ya di dalam pelayanan maupun juga di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita, selalu ada kesempatan untuk dapat menjadi pendamai bagi mereka. Ya, jadi kami bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan dapat memakai setiap kita, dapat memberikan kepada kita kesempatan juga untuk dapat menyatakan tentang damai Allah di tengah-tengah orang yang mengalami ketidakdamaian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pendamai dimanapun mereka berada. Katakan amin. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah dari hidup masyarakat, kita hadir sebagai pembawa damai Allah. Dan kita dikenal sebagai orang yang eirene, orang yang membawa damai dan sejahtera dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saya itu sangat senang apabila hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain itu mendatangkan damai dan sejahtera. Ada orang yang juga suka bikin kisruh gitu. Ya. Karena itu dimanapun kita berada, maka satu buah roh yang harus ada pada hidup orang percaya adalah hadir membawa damai dan sejahtera. Eirene juga dapat berarti ketertiban. Makanya orang yang berdisiplin, orang yang tertib hidupnya itu mendatangkan damai sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita berkendara kan? Berkendaraan di jalan-jalan umum. Seringkali justru malah yang menjadi penyebabnya tidak jauh beda juga dengan orang-orang yang percaya. Seharusnya kita di jalanan juga mendatangkan damai dan sejahtera bagi setiap orang. Bagaimana cara kita berkendaraan, bagaimana kita memperlakukan orang yang berlalu lintas sama dengan kita, juga termasuk dalam disiplin kita juga di dalam antri. Ya. Seringkali orang yang percaya dihadapkan pada hal-hal yang sederhana seperti ini. Bagian kita adalah kita harus dapat menerapkan buah roh yang ketiga ini, yaitu buah roh ketertiban hidup, tertib dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian orang di sekitar kita dapat menikmati damai sejahtera dalam cara-cara hidup kita. Nah, arti yang lain adalah eirene atau damai sejahtera adalah bagaimana kita tetap menjaga hati kita, menjaga suasana hati kita, menjaga terdalam dari jiwa kita, supaya kita ini tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya, maka ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, itu bukan sekedar konsep. Tapi berbicara tentang damai sejahtera itu bagaimana kita dapat menerapkan secara praktis dalam hidup kita, dalam hari-hari hidup keluarga kita, dalam hari-hari kita bermasyarakat. Yang pertama adalah di mana kita hadir sebagai pembawa damai. Yang kedua adalah
Tuhan mau kita juga hidup dalam ketertiban. Tertib secara rohani, tertib dalam hidup berdisiplin di tengah-tengah masyarakat, tapi juga tertib bagaimana kita menata cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan damai dan sejahtera. Tapi yang ketiga adalah bagaimana kita memagari supaya hati kita ini tidak gampang menjadi rusuh oleh suasana yang disebabkan karena faktor luar dari diri kita. Sehingga dengan demikian maka terjadi keadaan di mana hati kita tetap damai, tetap tentram, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu damai dan sejahtera kita. Nah, ini baru pengertiannya. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dibicarakan oleh Alkitab tentang damai dan sejahtera, tentang eirene. Yang pertama adalah di Imamat pasal 26 ayat yang ke-6. Saya minta ditampilkan di layar. Imamat 26 ayat yang ke-6 berkata, dan aku di sana Tuhan, dan Tuhan akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku Tuhan akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ini berbicara tentang damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan kepada umat Israel. Allah menjanjikan berkat damai sejahtera bagi umat Israel. Allah yang kita percaya juga sama, menjanjikan kepada kita berkat damai sejahtera, pahonodede, ketenangan di dalam hati, ayem tentrem. Makanya sering kita nyanyi lagu Jawa kan, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehiku Gusti Yesus kang maringi. Yang memberikan, yang menganugerahkan damai sejahtera itu adalah Tuhan. Tapi seringkali damai sejahtera kita direbut oleh apa? Oleh faktor-faktor yang terjadi dari luar diri kita. Termasuk juga dari faktor-faktor diri kita sendiri. Itulah sebabnya dalam hidup itu kalau damai dan sejahtera orang bisa membangun. Kalau damai dan sejahtera orang bisa menikmati kemakmuran. Kalau damai dan sejahtera orang dapat menjalani hidup dalam kehidupan bersama itu dengan tenang. Makanya belajarlah kita bersama-sama di dalam hidup lingkungan, mulai dari RT kita di tingkat yang paling kecil. Bagaimana kita hadir menjadi warga yang baik. Nah, kalau seandainya kita bertengkar rumah tangga satu di dalam rumah, ya bertengkar, kan yang terganggu bukan hanya kita, tapi yang terganggu adalah tetangga kita. Apalagi kalau seandainya di satu perumahan, satu suara kita bisa tembus kemana-mana. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Allah menjanjikan damai dan sejahtera bagi umat Israel. Tetapi damai sejahtera itu tidak akan bisa mereka nikmati kalau mereka juga tidak mengambil sebuah inisiatif untuk dapat mengusahakan kesejahteraan itu. Makanya dikatakan oleh Alkitab, kesejahteraan daripada kota adalah kesejahteraanmu. Maka kalau tiap keluarga menata hidup penuh dengan damai, maka kalau setiap keluarga menata hidup dengan tertib, maka dia akan memberi dampak bagi lingkungan RT-nya, bagi lingkungan RW-nya, bagi lingkungan kecamatannya, bagi lingkungan kotanya. Maka damai sejahtera itu dapat kita nikmati. Allah beri damai sejahtera, tapi kita juga harus mengambil inisiatif, harus mengambil peran, harus mengambil bagian untuk dapat mewujudkan damai sejahtera itu. Ada yang berkata dalam Alkitab, damai sejahtera, damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan hanya sekedar slogan, tapi damai sejahtera itu dimulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Memang sekali lagi Allah menjanjikan berkat damai sejahtera bagi umatnya. Kalau di dalam teks ini berbicara kepada umat Israel, Allah juga menjanjikan berkat damai sejahtera kepada setiap kita yang percaya.
Tapi damai sejahtera itu efektif berlaku dan menjadi bagian yang begitu berdampak bagi hidup kita apabila kita memperjuangkan damai sejahtera. Amin. Maka seseorang bertanya kepada saya dalam kaitan dengan pelayanan, Pak, kalau saya misalnya kurang damai sejahtera, boleh nggak kira-kira menjelang saya mau melayani saya mengatakan begini, Pak Pendeta, maaf, hati saya kurang damai sejahtera, karena itu saya tidak bisa melayani pada hari Minggu ini. Saya menjawab pertanyaan itu pada minggu yang lalu ketika seminar. Lalu saya kutip ayat Alkitab. Ayat Alkitab katakan, sebelum matahari terbenam, kamu seharusnya sudah bisa melepaskan maaf. Ya, apa maksudnya Alkitab bicara tentang itu sebelum matahari terbenam? Artinya, ambil langkah yang cepat, ambil langkah yang secepat mungkin untuk selesaikan persoalan apabila terjadi persoalan kepada sesama kita. Sebab ketika kita tidak menyelesaikannya, menunda-nundanya dan gengsi menyelesaikannya, maka kita akan kehilangan damai sejahtera dalam masa menjelang kita menyelesaikannya. Makanya saya katakan, sekalipun 1 jam lagi mau melayani, ada tidak damai sejahtera di hatimu, segera bereskan. Saya pakai contoh oma saya. Oma saya sudah sampai di gereja, opa saya belum berangkat. Karena opa sebentar lagi akan berkhotbah. Itu ibadah kita biasanya jam 11 siang. Kalau di Sumatera itu ibadahnya siang-siang. Jam 11 sampai jam 1. Nanti itu sudah tertidur-tidur. Itu tentang. Makanya kalau ibadah pagi itu jauh lebih baik. Masih segar-segar. Ya. Nah, ibadah jam 11, opa saya masih ada di rumah. Rupanya mereka bertengkar. Menjelang khotbah terjadi pertengkaran pagi hari. Wah, ini tantangan bagi seorang pengkhotbah. Kalau bertengkar, sebentar lagi berkhotbah, kan tidak enak itu dilihat sama istrinya. Tadi pagi bertengkar, bilang damai sejahtera, misalnya begitu kan. Wah, nggak benar ini yang khotbah ini, ya kan. Akhirnya tidak damai sejahtera yang khotbah, yang duduk di sana juga tidak damai sejahtera. Coba bayangkan kalau pagi hari ini, saya bicara tentang damai sejahtera, bertengkar dengan Bu Marlina, dalam hati. Haleluya. Misalnya begitu. Jadi oma saya tidak nyaman ketika dia sudah masuk di gereja. 10:30 dia sudah ada di bangku gereja. Apa yang dilakukan? Oma saya pulang tinggalkan itu gereja. Dia cari opa saya. Dan apa yang terjadi? Saya kan apa itu ya. Lihat-lihat, cek-cek itu apa yang terjadi. Oma saya datang kepada opa dan kemudian mereka saling bermaaf-maafan begitu. Ya. Oma saya satu kali juga terjadi. Dia mau beri persembahan. Ya. Dia mau beri persembahan. Tapi Alkitab bilang persembahanmu tidak akan bernilai apabila ada di dalam hatimu kebencian kepada seseorang. Hari itu dia dekati opa. Dan itu luar biasa. Hal yang sederhana, hal yang praktis. Kadang-kadang kita anggap sepele hal-hal itu. Kita bisa datang dengan penuh senyum dalam gereja. Tapi tadi pagi baru bertengkar. Ayo selesaikan sebelum berangkat. Mungkin dalam perjalanan bisa berdamai. Sehingga damai itu betul-betul kita nikmati. Makanya Tuhan memang menganugerahkan, menjanjikan. Terlalu mudah bagi Tuhan menganugerahkan damai sejahtera. Tapi kita harus menginisiasi. Harus mengambil bagian. Harus berinisiatif. Untuk melakukan bagian kita. Supaya kita menikmati damai sejahtera. Amin. Menarik loh. Datang ke gereja, salami itu Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Istri juga, shalom Pak Pendeta. Tapi setelah mereka jalan masuk ke gereja, yang satu lihat begini, yang satu tidak begini. Kenapa? Ini baru ada masalah dari pagi. Marilah untuk kita belajar bahwa Allah menjanjikan berkat damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu harus diupayakan. Yang kedua, apa yang dibicarakan oleh Alkitab tentang damai sejahtera? Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu sudah tahu ini. Katakan amin. Nah, karena belum tahu makanya tidak diaminkan.
Setiap Pak Adi mengakhiri ibadah, pasti mengucapkan kalimat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau eirene. Memberi engkau damai sejahtera. Makanya orang kalau sudah pulang, sudah diberkati oleh Tuhan, bawalah damai sejahtera itu. Ketika hadir di tengah-tengah keluarga, damai sejahtera itu dinikmati. Amin. Ladi sefososota. Tidak ada pertengkaran. Ya. Karena apa? Damai sejahtera Allah sudah berkuasa di dalam hati kita. Puji Tuhan. Imamat pasal berapa? Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ada ya? Wah, betul. Kita kan senang diberkati ya. Betul ya? Senang diberkati. Tapi lebih berbahagia lagi kalau kita memberkati. Ini luar biasa. Jadi imam mengucapkan kata berkat kepada umat Israel sebagaimana diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Makanya kalau kita satu dengan yang lain, orang tua berkati anak-anak kita. Berkati anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita memberkati kita, boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Nah, kalau anak-anak ada rezeki, jangan berharap diberkati ya. Katanya hanya mau memberkati, tapi tidak mau diberkati. Kita kadang-kadang konsepnya itu apa? Konsepnya adalah bagian kita hanya memberkati, padahal kita juga rindu untuk diberkati. Kalau anak-anak kita mendoakan kita, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi jangan lupa bahwa berkat sesungguhnya itu datang daripada Tuhan turun ke atas kita. Ini luar biasa. Ini sebentar sore saya kebagian memberkati. Melepaskan berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya imam yang mengucapkan berkat kepada umat, tapi kita juga diberikan kuasa untuk memberkati orang-orang yang lain. Kata-kata kita menjadi berkat. Harta kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki bisa memberkati orang lain. Pengetahuan kita bisa memberkati orang lain. Kecerdasan kita bisa memberkati orang lain. Keahlian kita bisa memberkati orang lain. Jadi sebenarnya diri kita ini dipenuhi dengan berkat Allah. Bukan hanya berkat secara materi, tapi juga berkat kecerdasan, berkat kepintaran, berkat keahlian, berkat hubungan yang baik. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu memantau perkembangan pekerjaan ya yang dikerjakan di kampus, sekalipun saya tinggal di luar. Tukang yang bekerja, yang mengerjakan asrama, sambil kami cari uangnya, memikirkan bagaimana bisa memberi mereka kebutuhan juga sambil bekerja, itu di luar daripada gaji yang mereka terima. Jadi ceperannya adalah kita beri pekerjaan kepada mereka. Di luar daripada waktu mereka lembur itu kita bisa beri. Bapak Ibu selalu di SMS begini, apakah Bapak akan datang ke kampus? Nah gitu. Ya, saya akan datang. Tapi ketika kemudian dia WA lagi, Bapak apakah Bapak akan datang ke kampus? Saya bilang maaf, saya tidak datang hari ini. Dia agak sedikit sedih. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau saya datang berarti itu sudah ada jatahnya untuk dapat sesuatu untuk kebutuhan yang dia bisa yang biasa dia terima begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya mau katakan kalau harta, kekayaan, kalau uang itu terbatas. Tetapi apa yang kita punya, apa itu? Kebaikan kita,
perhatian, doa kita, termasuk juga menolong meringankan bebannya. Itu bagian yang bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya hidup kita ini selalu seperti mata rantai. Waktu kita diberkati, kita juga menjadi alat berkat bagi orang lain. Waktu kita jadi alat berkat bagi orang lain, ada gilirannya kita juga untuk diberkati. Makanya orang percaya itu mengalami berkat Allah dalam hidupnya, berkat damai sejahtera. Karena apa? Karena dia bukan hanya mengucapkan doa untuk orang mengalami damai dan sejahtera, tapi para imam juga itu menjadi teladan di dalam hal apa? Di dalam hal mendatangkan damai sejahtera di hati orang. Karena itu Bapak dan Ibu, setiap kali ibadah, siapa yang biasanya memberikan doa berkat? Yang biasa memberikan doa berkat adalah hamba Tuhan. Kenapa? Otoritas Allah itu diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Dan sembarang orang. Ya. Dan karena itu seorang hamba Tuhan yang diberikan otoritas, itu juga tidak sembarang dia untuk berbicara atas nama Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tahu dengan tepat mestinya pada saat kapan untuk menyatakan, untuk bisa memberkati setiap orang. Bapak dan Ibu sekalian, bukan kita membeda-bedakan, tapi Tuhan memang tahu kepada siapa mestinya dia akan mendapatkan. Dan sesungguhnya berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Saya sering bicara kepada istri, kalau ada yang minta doa, tidak apa-apa, tidak harus tunggu saya, bisa didoakan. Tapi Ibu Marlida selalu bilang begini, iya betul, kita bisa mendoakan. Tapi doanya seorang hamba Tuhan itu agak beda. Nah, bedanya di mana? Sebenarnya sama aja, perasaan saya sebagai seorang hamba Tuhan sama saja. Tapi ternyata beda. Didoakan oleh seorang hamba Tuhan katanya beda dengan didoakan yang bukan hamba Tuhan. Nah, bedanya di mana? Berkatnya datang daripada Tuhan kok sama-sama. Tapi kadang-kadang itu kan sudah terbiasa kita. Kayaknya lebih marem kalau didoakan pendetanya. Gitu. Kayaknya lebih mandi gitu loh. Lebih mandi itu lebih mujarab gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, ya memang betul di sisi yang lain. Karena hamba Tuhan diberikan juga oleh Tuhan ada wibawa secara rohani atas nama Tuhan untuk mendoakan umat. Tapi sebenarnya kita juga diberi kuasa yang sama untuk dapat memberkati orang lain. Ya, amin ya. Maka kita memberkati anak kita, memberkati teman kerja kita, memberkati orang yang sama-sama bersama dengan kita. Karena memang ada kuasa berkat juga yang ada atas kita. Jadi yang kedua, pengajaran di dalam Alkitab, imam mengucapkan kata berkat kepada umat Israel sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Tapi juga saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk juga memberkati orang lain. Bukan hanya orang-orang khusus saja. Yang ketiga, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh, perhatikan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Coba perhatikan apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan tentang damai sejahtera di sini. Ternyata hati yang teguh, hati yang percaya kepada Tuhan, dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Itu berarti orang-orang yang teguh imannya kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan jagai hatinya senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Itu berkat spesial loh anak-anak Tuhan. Orang yang ada di dalam Yesus, orang yang teguh imannya di dalam Yesus, dia kebagian apa? Dia kebagian dijagai hatinya dengan damai sejahtera Tuhan. Makanya kita itu tidak gampang menjadi orang yang emosian. Ya, mesti begitu ya. Karena apa? Hati kita dijagai oleh damai sejahtera. Berarti kalau kita gampang sekali menjadi marah dan emosi, kemungkinan besar mungkin goyah juga masalah keyakinan dan imannya kepada Allah itu dalam praktek hidup sehari-hari. Ya kan antara iman dengan hidup sehari-hari itu kan berjalan bersamaan. Ya kan?
Nah, orang gampang emosian kemungkinan besar adalah dia kurang hubungannya dengan Tuhan. Kurang doanya, kurang sembayangnya, kurang ibadahnya. Makanya gampang emosian. Ya, makanya cara mengatasi orang yang begini, lebih sering doa. Kan tidak mungkin sementara berdoa marah-marah. Kan tidak mungkin. Sementara baca Alkitab marah-marah, kan tidak mungkin. Maka cara untuk mengatasinya adalah ayo mantapkan keteguhan kepercayaan kita. Mantapkan iman kita kepada Tuhan. Perbanyak hidup secara rohani. Supaya kita dijagai hatinya dengan damai sejahtera. Amin. Disenggol sepedanya, puji Tuhan pasti diganti jadi mobil. Oh gitu. Enggak lah. Maksudnya adalah tetap sabar ya. Kadang-kadang kan kita bisa demikian ya di jalanan. Aslinya di situ ketahuan. Tapi orang yang dikuasai oleh damai sejahtera, hatinya itu tetap terjaga. Ya, karena apa? Karena ada damai sejahtera yang mengawal dia. Ya. Maka mudah kita menemukan itu kepada orang-orang yang percaya, termasuk yang ada di dalam ruangan ini. Orang yang di dalam ruangan ini tidak gampang emosi. Kenapa? Karena hatinya sudah dijaga oleh damai sejahtera. Berarti kalau kebobolan, kemungkinan besar perlu ada perbaikan ditambal dulu. Ada bagian-bagian yang bocor di dalam hati, ya mungkin ada sakit hatinya, mungkin ada jengkelnya, mungkin ada marahnya, maka bocor. Maka damai sejahtera kita menjadi goncang. Sehingga tidak bisa akhirnya terwujud secara nyata di dalam hari-hari kita. Maka buah roh ini bicara tentang apa? Bicara tentang hati kita harus tetap dijaga sedemikian rupa. Jangan sampai ada yang dapat membuatnya menjadi akhirnya kehilangan ya damai sejahteranya. Tuhan kawal, Tuhan jaga. Ketika iman percaya kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita akan merasakan betapa damai sejahtera Tuhan itu membuat kita bahagia. Bahagia yang tidak dapat diungkapkan, tapi kita dapat merasakan. Iya, luar biasa ya. Yang keempat, Yesaya pasal 26 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Di layar ada Yesaya 26 ayat 12. Ini bicara tentang damai sejahtera di sisi yang lain. Ya. Yesaya 26 ayat 12, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ini luar biasa ini. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Itu bukan hanya untuk satu orang. Ini damai sejahtera itu dapat dianugerahkan Tuhan kepada banyak orang. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya untuk perorangan, tapi damai sejahtera itu disediakan kepada banyak orang. Jadi karena itu, maka damai sejahtera itu mari kita mintakan kepada Tuhan. Tuhan beri damai sejahtera bagi saya, beri damai sejahtera bagi suami saya, beri damai sejahtera bagi anak-anak saya, beri damai sejahtera bagi keluarga besar saya, beri damai sejahtera bagi gereja saya, beri damai sejahtera bagi lingkungan saya, beri damai sejahtera bagi kota saya, beri damai sejahtera bagi bangsa saya. Maka kalau damai sejahtera itu ada, itu akan mendatangkan ketenangan juga kepada setiap kita. Tapi ternyata dimulai dari diri kita. Ya, sekali lagi dimulai dari diri kita. Tuhan menyediakan damai sejahtera kepada kami, kepada kita, kepada banyak orang. Yang terakhir, ini menarik sekali. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berbicara tentang damai sejahtera. Dan itu dikaitkan dalam perikop itu dengan dia mengutus
Roh Kudus sebagai penghibur. Ternyata pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya adalah pribadi yang menolong kita supaya damai sejahtera itu tetap terpelihara di dalam hati kita. Jadi ini berbeda. Orang di luar kita tidak punya itu. Kenapa? Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki Roh Kudus. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti Roh Kudus itu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus. Dan salah satunya adalah dia mengerjakan di dalam hati kita damai sejahteranya Tuhan. Nah, itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara tentang damai sejahtera kepada murid-muridnya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Makanya damai sejahtera tidak main-main. Ya, rupanya damai sejahtera itu menjadi perhatian daripada Yesus yang disampaikan kepada murid-murid. Karena manusia itu sering kehilangan damai sejahtera. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menarik sekali. Saya waktu dalami bagian firman Tuhan ini, dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada siapa? Kepada kita. Dia tinggalkan damai sejahtera karena kita ini orang yang seringkali gelisah dalam hidup. Orang yang hatinya sering gentar menjalani hari-hari. Maka Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tapi diulang lagi, menarik sekali. Kenapa mesti diulang? Ditegaskan lagi, damai sejahteraku. Kita dapat damai sejahtera dari Yesus. Bukan damai sejahtera dalam dunia ini. Kekayaan, kelimpahan, segala kemuliaan dunia, itu pengejaran manusia untuk dapat damai sejahtera. Tapi Tuhan katakan, aku anugerahkan kepadamu damai sejahteraku, melebihi daripada damai sejahtera dari dunia ini. Maka kalau kita mengalami dalam hidup kita kegelisahan, kalau kita mengalami kegentaran di dalam hati kita menjalani hidup, mintalah kepada Tuhan, Tuhan damai sejahteramu yang kau tinggalkan kepada kami itu, sekarang kiranya menjadi bagian yang ada di dalam hidupku, supaya aku menjalani hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Maka kalau orang meninggal dunia, kalau dia masih gelisah dalam hidup, dia tidak bisa mati dengan keadaan tenang. Tapi kalau dia dalam hidup kegelisahannya sudah teratasi karena dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Justru juga ketika dia mengalami kegentaran menghadapi kematian, dia akan menyambut kematian itu dengan berkata, Tuhan, sekarang aku sudah siap. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Karena ketika aku meninggalkan dunia ini, aku sudah menikmati damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Makanya orang yang meninggal di luar daripada Tuhan, seringkali sulit menikmati damai sejahtera pada waktu mereka dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, jalannya itu gelap. Jalannya itu tidak terang benderang. Dia mengalami sebuah kekalutan di akhir hidupnya. Kemana dia pergi? Itulah sebabnya Yesus katakan, kemana aku pergi, di situ kamu ada. Luar biasa. Yesus katakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu adalah damai sejahteraku. Dan damai sejahteraku itu ada Roh Kudus yang senantiasa pelihara di dalam hatimu. Sehingga dengan demikian damai sejahtera yang dari Tuhan itu senantiasa ada pada kita. Amin. Ini orang-orang damai sejahtera. Orang-orang eirene. Maka kalau nanti punya anak lagi, ya, kalau ada generasi-generasi yang lagi yang lagi kepengen dapat anak lagi, kasih nama Eirene, ya, supaya di dalam keluarga itu ada damai sejahtera. Ya. Kalau saya dapat anak perempuan, saya kasih nama Eirene Halawa, ya. Ya.
Tapi masih belum dikasih Tuhan, cukup 2 saja. Iya, iya. Tapi memang waktu Tuhan itu waktu yang terbaik ya. Mau laki perempuan tetap sama saja. Amin. Tapi untuk yang pasangan-pasangan muda dan juga yang mau menikah, saya titip pesan, kasih nama Irene lah ya buat anak. Ya siapa duluan, dia yang kasih nama lebih cepat. Ya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tetap fokus menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus.